Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di channel Nandang Iskandar. Pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah pertanyaan tentang balik nama dan juga tentang waris. Yang pertama adalah tentang balik nama. Jadi di dalam balik nama ada yang menganggap bahwa balik nama itu adalah ketika seseorang sudah memiliki akta jual beli, itu tinggal balik nama. Padahal di dalamnya ada dua jenis yang kita coba amati ya. Yang pertama, ada akta jual beli itu yang didasarkan kepada sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh penjual. Dan ada juga yang masih berupa girik ya, kalau dulu bilang girik, atau surat-surat yang merupakan surat tanda bukti lama dan belum bersertifikat. Nah, ini tentu ada perbedaan di dalam prosesnya. Yang paling mudah adalah ketika sudah bersertifikat. Jadi seseorang pemilik bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat dan yang bersangkutan masih hidup pada saat transaksi jual beli, kemudian melakukan transaksi jual beli. Nah, ketika transaksi jual beli dilakukan di hadapan PPAT. Nah, ketika di hadapan PPAT, transaksi dibuatlah akta jual belinya dengan dasar sertifikat hak atas tanah yang dimiliki oleh penjual. Nah, kemudian sertifikat yang sudah atas nama penjual, kemudian dengan bukti akta jual beli, itu menjadi dasar utama bagi proses balik nama. Caranya adalah sertifikat hak atas tanah penjual, kemudian akta jual beli yang dilakukan di hadapan PPAT, itu didaftarkan ke kantor pertanahan setempat, tentunya dengan dilengkapi oleh bukti-bukti identitas yang bersangkutan. Kemudian ditambahkan juga dengan bukti-bukti pembayaran pajak atau pajak-pajak yang terkait dengan tanah tersebut. Tentunya ada BPHTB di situ, kemudian ada pajak bumi dan bangunan. Nah, setelah itu semua sudah lengkap dengan identitas yang lengkap, bisa datang langsung ke kantor pertanahan setempat untuk didaftarkan peralihannya dan kemudian balik nama. Jika ada akta jual beli, tetapi akta jual belinya itu berdasarkan surat-surat hak lama yang mungkin dulu belum sempat untuk dikonversi, atau juga yang masih buktinya kalau di Jawa itu ada girik atau surat-surat lainnya yang belum bersertifikat, intinya gitu. Maka karena akta jual belinya ini dilakukan berdasarkan surat-surat yang tanahnya belum bersertifikat, artinya tanah tersebut belum didaftarkan ke kantor pertanahan setempat. Maka dengan dasar bukti akta jual beli dan juga bukti surat-surat yang menyatakan kepemilikan atau penguasaan sebelumnya, itu dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah pertama kali. Jadi baru didaftarkan. Tentu prosesnya akan lebih lama karena ketika belum didaftarkan, maka perlu dilakukan pengukuran. Diukur terlebih dahulu, dipastikan batasnya, diukur, hasil ukurannya kemudian nanti dipetakan, kemudian juga nanti ada penelitian, diteliti dulu, ada panitianya dari kantor pertanahan setempat, kemudian nanti diumumkan. Itu mekanisme untuk pendaftaran tanah pertama kali. Setelah tidak ada sanggahan, tidak ada yang menyanggah dari pengumuman tersebut, maka dijadikanlah dasar untuk menjadi sertifikat. Nah, sertifikatnya nanti bisa diberikan. Dan itu prosesnya lebih lama, itu berbeda. Jadi di sini saya coba ungkapkan ada perbedaan.
ketika melakukan proses balik nama dengan dasar sebelumnya tanah tersebut sudah bersertifikat dengan bidang tanah yang sebelumnya belum bersertifikat. Maka setelah mengetahui ini, semoga semakin kuat keyakinan dari Bapak, Ibu, sahabat, teman-teman semuanya untuk mendaftarkan tanahnya. Karena untuk proses jual belinya lebih mudah nanti, kemudian nanti juga transaksinya juga akan lebih jelas, lebih tegas, termasuk ketika membeli sebidang tanah. Jadi tahu ada perbedaan, ada proses yang berbeda, tentu biaya juga akan beda perhitungannya.